Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak kelas 3, apa kabar kamu hari ini? Semoga kabar sehat dan tetap bersemangat. Nah, pagi ini berjumpa kembali pada pelajaran komputer dengan Ibu Desmayani. Kita akan mengulang materi dan juga Ibu akan menunjukkan video mengatur perataan teks sesuai dengan materi yang Ibu kirimkan di minggu yang lalu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, maka kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa dulu. Angkat tangan, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, hari ini bersama dengan anak didik kelas 3, kami akan belajar tentang mengatur paragraf di Microsoft Office Word. Kami mohon kepadamu, ajari dan bantulah anak didik kami untuk menyimak materi, terlebih supaya mereka dapat mengerti. Ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Santo Fransiskus dan Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bagus buat anak didik kami yang sudah ikut melakukan berdoa di rumah. Langsung saja kita ke materi. Siapkan bukunya dan lihat video ini sampai akhir. Nanti di akhir video ada Ibu sampaikan kegiatanmu. Nah, paragraf itu adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Nah, pengertian paragraf ini sama juga dengan pengertian paragraf yang anak-anak dapatkan di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, pada program di Microsoft Word, paragraf juga dimaksudkan pengertiannya yaitu seperti yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol enter. Nah, misalnya contohnya seperti minggu lalu Bu Guru kan contohkan anak-anak untuk membuat paragraf di halaman 35 pada bukunya itu tentang taman sekolah. Nah, itu ada 2 paragraf yaitu yang ini ya contohnya ada 2 paragraf. Yang mana paragraf 1? Nah, ini namanya paragraf 1. Nanti halaman sekolah kami ada taman. Taman itu dibuat 3 bulan yang lalu. Letak taman itu di sebelah kiri pintu gerbang sekolah. Nah, ini 1 paragraf karena di depannya ini tulisannya menonjol ke dalam dan di akhir paragraf ini di enter ya. Jadi paragraf kedua yang ini, di taman itu kami menanam beraneka bunga. Sekarang bunga itu mulai mekar. Warna-warni bunga itu sangat indah dipandang mata. Nah, ini paragraf kedua ya. Nah, itu contoh dari paragraf. Nah, pada tombol enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini di enter berarti ini namanya membuat baris baru. Oke, udah paham tentang paragraf? Nah, sekarang jenis perataan teks. Nah, untuk membuat paragraf, anak-anak harus mengenal jenis perataan teks yang ada di Microsoft Word. Ya, yang nomor 1, yang ini ya, ini namanya Elegant Text Left. Left ini berarti kiri. Jadi anak-anak mau membuat teks agar rata kiri, berarti semua teks adanya di kiri. Ya. Rata kiri. Kemudian yang kedua ini ada text center namanya, berarti di tengah-tengah, ini rata tengah untuk membawa teks ke tengah ini. Kemudian ada rata kanan, like text right, itu namanya rata kanan, berarti teksnya yang rata itu di kanan.
Kemudian justify ini yang terakhir, ini buat paragraf dengan rata kiri dan kanan. Oke. Nah, ini ada 4 jenis perataan teks yang harus anak-anak pelajari dan anak pahami. Nanti Bu Guru akan memberikan praktek tentang ini. Baik, sebagai prakteknya di sini ada Ibu buatkan beberapa pantun untuk kita atur perataan teksnya. Yang pertama, pergi ke rumah makan pesan nasi cumi. Nasi cumi makin lezat bila disantan. Jangan malas belajar walau di era pandemi. Semangat tambah ilmu, patuhi protokol kesehatan. Ini kita blok dulu, lalu kita klik. Yang pertama tadi adalah align text left ya. Berarti dia sudah rata kiri ini. Yang ini tadi yang align text left. Berikutnya, pagi-pagi kucium aroma sambal ikan teri. Ketika kulihat ternyata nasinya nasi ketan. Belajar di era pandemi tak perlu banyak teori, yang tidak kalah penting adalah penghayatan. Kita pilih, kita blok, kita klik yang center, artinya rata tengah. Yang ketiga, jangan biarkan banyak air menggenang, tidak semua orang suka berbecek-becekan. Jika anak semangat belajar, guru bakal senang. Alhasil PBM jadi menarik dan menyenangkan. Kita blok, lalu kita klik yang align text right, artinya rata kanan. Yang terakhir, rapikan kasur agar nanti kamu bisa tidur nyenyak. Bersihkan mejikom agar nasi tidak cepat basi. Belajar di era pandemi tak perlu banyak-banyak. Yang terpenting dari ilmu adalah makna dan esensi. Kita blok, kita pilih yang justify ya, agar perataannya rata kiri dan rata kanan. Yang ini justify. Klik. Ya. Jadi 4 perataan tadi sudah kita buat ya anak didik kami. Oke anak didik kami, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tadi di dalam pantun ada dikatakan belajar di masa daring ini atau di masa pandemi ini tidak akan membosankan ketika guru, orang tua, dan siswa bekerja sama. Jadi besar harapan ibu, anak didik kami mau bekerja sama dengan ibu dan juga dengan orang tua. Kita tuntaskan pelajaran kita setiap pertemuannya. Dan sebagai kegiatannya untuk hari ini, kepada anak didik kami kelas 3, silahkan mengisi daftar absenmu dengan cara mengetikkan nama dan kelas di kolom komentar YouTube ini. Ulangi ya, tugasnya adalah menuliskan nama, kelas, dan juga kamu sampaikan bahwa kamu hadir dan sudah selesai menonton videonya. Itu saja kegiatannya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih.